dan pemirsa TV Jatim semuanya. Pada awal tahun sebenarnya kita Bank Indonesia cukup optimis akan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ya, karena adanya proyek-proyek strategis nasional yang akan menjadi pemicu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ya. Cuman memang Tuhan menghendaki lain. Kita diturunkan COVID ya, nah sehingga memang terjadi kontraksi yang cukup besar pada semester yang kedua. Nah, dapat saya gambarkan bahwa sekarang ini kan ada istilah rem dan gas ya. Kalau saya menggambarkan ekonomi Jawa Timur itu sekarang seperti per yang sedang ditekan sebenarnya, ya per yang sedang ditekan. Dimana kalau per itu dilepas itu mumbulnya tuh cepat itu nantinya, ya. Nah, dari dalam upaya pemulihan ekonomi Jawa Timur ini memang kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur di bawah Bu Gubernur Bu Khofifah, dan alhamdulillah memang semua jajaran sepakat bahwa landasan utama untuk pemulihan ekonomi itu adalah protokol kesehatan, ya protokol kesehatan. Dan alhamdulillah kalau protokol kesehatan itu sudah dilaksanakan, otomatis masyarakat juga teradaptasi sehingga sudah bisa kembali ke situasi untuk belanja ke kondisi istilahnya kondisi new normal ya. Problem utama di kita memang sekarang ini adalah di sektor konsumsi rumah tangga ya. Kalau ekspor itu masih jalan, begitu juga sektor-sektor yang lain industri. Cuman memang yang harus dipulihkan itu adalah confident masyarakat untuk kembali berbelanja, dan khususnya di sektor-sektor jasa seperti hotel, jasa, dan restoran itu ya, itu yang memang yang sedang kita, dan memang apa boleh buat itu semuanya dengan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah di bawah pimpinan Bu Gubernur itu gerakan untuk mengadaptasi ke arah new normal ini sangat intens ya. Saya menyertai Bu Gubernur beberapa kali ke pelosok-pelosok Jawa Timur, ada membagikan masker segala macam gitu ya. Jadi memang termasuk membagikan bansos maupun juga kurs yang lain-lain. Yang intinya adalah menjaga konsumsi dari rumah tangga dan sekaligus juga tetap memberikan insentif kepada UMKM. Dan alhamdulillah setelah lama terkurung di rumah dan di kantor ya, saya sempat juga keliling akhir-akhir ini, sempat nginep juga di beberapa hotel ya, dan saya amati ternyata alhamdulillah hotel-hotel di Jawa Timur itu sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup baik sebenarnya, dan beberapa malah sangat baik sebenarnya gitu. Jadi termasuk juga saya amati di beberapa restoran, contohnya seperti di Surya ini saya perhatikan ada tabir-tabir ya di situ ya. Nah, jadi artinya termasuk sekarang hal yang biasa kita perhatikan bangku-bangku dikasih tanda silang gitu ya. Nah, jadi ini sudah suatu termasuk jangan bangku, toilet, WC di rest area. Nah, ini itu juga dikasih tanda silang gitu ya. Jadi itu menarik sebenarnya. Jadi kemampuan masyarakat untuk beradaptasi itu sudah sangat baik di Jawa Timur. Dan ini akan menjadi suatu modal yang berharga kalau nanti pemulihan ekonomi terjadi. Jadi ibarat saya mengibaratkan ekonomi Jawa Timur itu kayak per yang sedang ditekan. Nanti kalau sudah kembali ke new normal itu akan mumbulnya bisa mantul lebih tinggi lagi ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi tentunya juga kalau mantul terlalu tinggi agak bahaya ya. Jadi
Ya pokoknya kembali ke normal yang baru yang kita harapkan lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Dan sekarang ini persoalan kita bukan masalah kembali ke soal ini. Kalau BI kan biasa melakukan pengendalian harga, memang terjadi deflasi terus. Nah ini sebenarnya bukan sesuatu yang baik juga sebenarnya, karena kemarin ada yang menarik di Jawa Timur itu harga alpukat, harga mangga itu turun sampai 30%. Betul. Jadi ini menunjukkan bahwa mungkin produk mereka tidak bisa disalurkan ke pasar-pasar gitu ya. Nah jadi memang karena ada demand yang masih melemah. Jadi sekarang kita melihat bahwa kita ingin tumbuh ya dengan kondisi di mana mungkin dalam jangka pendek ini inflasi bukan suatu hal yang menjadi tantangan utama ya. Saya malah bergembira ada beberapa kota di Jawa Timur yang sudah sedikit inflasi yang menunjukkan bahwa ekonomi mereka sudah mulai bergerak sebenarnya. Ada catatan Pak, mungkin kota mana atau daerah mana dan Saya amati di kota Kediri kemarin. Kota Kediri ya yang sudah jalan ya. Kalau dengan adanya Pak Givi tadi menyebutkan hotel-hotel juga sudah mulai jalan. Berarti kemarin juga ada long weekend wisata sudah mulai jalan. Wah, rame itu ke Malang itu. Iya. Ampun saya. Malang. Ada prediksi Pak bulan ini sampai akhir bulan Oktober mungkin ya atau November ini nanti akan ada inflasi atau seperti apa? Kalau inflasi perkiraan kita masih moderat ya, kita perkirakan sampai akhir tahun itu mungkin masih sekitar 2% gitu ya, di bawah target inflasi tahun ini gitu ya. Nah mungkin untuk kuartal 3 ini ekonomi Jatim masih tetap kontraksi ya. Kenapa? Karena pemulihan ekonomi itu baru tertandai kita indikasi pada bulan September ya, jadi baru sepertiga dari triwulan 3. Jadi ini mungkin masih belum fully mencerminkan hal-hal seperti ini. Tapi kalau saya melihat long weekend kemarin di mana seperti biasa Malang dan Batu udah kembali ke new normal, di mana macetnya luar biasa, itu menunjukkan bahwa mungkin aktivitas sektor hotel, restoran dan jasa sudah mulai kembali pulih nanti insya Allah. Kalau tadi kemarin informasi dari pemerintah Kota Batu kan mereka sudah mencatatkan inflasi 3% Pak. Ya. Bulan Oktober itu. Tapi tetap aja ya Pak ya masih kontraksi ya karena baru September ya istilahnya. Ya, kalau kita melihatnya secara Jawa Timur provinsi ya. Per kota kami belum bisa, kami memang datanya belum ada yang belum tersedia karena baru 11 kota yang disampling oleh BPS gitu ya. Jadi emang kita belum tapi ya kalau kita bicara seperti itu, saya bicara mengenai Jawa Timur. Mungkin ada kota yang akan kembali. Potensi mungkin Pak Givi melihat kota lain nih secara umum selain yang sudah kelihatan Kediri ya yang disampaikan Pak Givi tadi, mungkin ada potensi lagi Pak? Ya, saya melihat potensi pemulihan ekonomi juga di Surabaya gitu ya, Batu, Malang, Banyuwangi ya, dan juga di sentra-sentra yang pertaniannya, sentra pertanian seperti di daerah Mataraman itu, Madiun, nah itu Blitar, kita sudah melihat tanda-tanda akan pulih kembali nantinya. Pak, terkait dengan komoditi tadi ya, seperti buah yang kurang terserap pasar, nah sehingga harga jatuh. Ada upaya apa Pak? Mungkin BI ikut serta ya dengan Pemprov Jatim ya, ada upaya mungkin untuk meningkatkan komoditi buah-buahan yang sekarang lagi musim sih. Kalau di Jatim kan memang musiman ya produk-produknya ya, komoditasnya. Ya, kemarin sebenarnya sudah langsung terpantau oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan dan mereka juga sudah mencoba menyambungkan lah ya dengan beberapa. Tapi memang kita harus akui ini kalau persoalan demand ini agak sulit gitu ya. Jadi memang dan bukan karena masalah masyarakat nggak punya uang sebenarnya ya, lebih kepada kepercayaan untuk kembali belanja yang belum normal. Tapi karena ya Pak ya, bukan karena daya beli ya? Bukan, saya lihat bukan karena daya beli, karena tabungan di perbankan masih tinggi, dana idle di perbankan masih gede gitu kan, jadi lebih kepada masyarakat masih takut untuk ini berhati-hati gitu ya, masih belanja gitu ya. Dan jangan lupa itu pasar buahnya Jawa Timur itu bukan hanya konsumsi Jawa Timur, itu juga mungkin sebagian besar ke DKI Jakarta dan daerah yang lain. Jadi provinsi Jawa Timur itu memang pemulihannya sangat tergantung juga dengan daerah yang lain, perdagangan antar pulau ya. Nah itu sulit kalau daerah lain itu masih sulit untuk demand-nya pulih, otomatis akan berpengaruh ke Jawa Timur.
Betul Pak, memang Jawa Timur lebih ke supporting untuk daerah lain ya Pak ya, lebih banyak. Iya, Oke Pak, kalau di tengah pandemi ini terkait dengan penggunaan uang digital seperti apa Pak? Catatan dari BI Jatim, banyak walaupun mereka kadang masih kepercayaan ya, tapi udah banyak belum yang memanfaatkan. Kalau saya lihat kemarin waktu Fair juga banyak ya transaksi yang menggunakan transaksi digital. Memang alhamdulillah kami senang dengan antusiasme baik merchant maupun masyarakat untuk menggunakan non tunai ya, dan menggunakan platform dari Kris, sehingga kita gunakan ini menjadi momen untuk terus mengintensifkan daripada penggunaan daripada Kris. Nah, di Jawa Timur sendiri terdapat 553.000 merchant ya, 553.000 merchant, dan 171.000 merchant sendiri ada di Surabaya. Ini posisi per tanggal 4 September. Nah, ini adalah suatu perkembangan yang sangat baik, dan kita terus menggalang kerjasama juga dengan perbankan. Kami minta perbankan untuk terus aktif melakukan istilahnya adalah elektronifikasi, dan alhamdulillah juga beberapa pesantren di kelompok-kelompok masyarakat pesantren itu mereka sendiri sudah mulai mendesain sistem pembayaran di lingkungan mereka secara non tunai ya, dan ini satu perkembangan yang baik sebenarnya. Jadi perkembangan digitalisasi ini kita pertumbuhannya sangat baik ya, dan ini mudah-mudahan kami tidak hanya sekedar angka sebenarnya. Yang kami inginkan itu adalah new normal payment system. Jadi adalah behavior baru perilaku masyarakat seperti itu. Gitu. Nah, berarti pandemi ini juga ikut mendorong penggunaan digital lebih tinggi ya Pak? Kalau mereka banyak transaksi yang meningkat lah istilahnya para Kalau di catatan BI di Jatim kelihatan enggak Pak bahwa behavior ini memang masyarakat sudah mulai aware atau gimana? Ya, ini belum bisa kita breakdown karena angkanya itu memang angka pusat ini di Jakarta gitu ya. Jadi yang baru dapat kami sampaikan ini adalah angka-angka daripada berapa merchant yang menggunakan gitu ya, yang mengatur pedagangnya gitu. Dan itu ya, tapi kalau transaksi mereka nggak ada laporan ya Pak ya, merchant? Belum ada, karena sifatnya sebenarnya masih laporan yang consolidated yang nanti memang harus di breakdown dulu per provinsi gitu. Nah, tapi memang kami sedang ya mungkin sedikit menyimpang dari masalah Kris dan perbankan. Kita juga sedang workout mengenai emang kecenderungan kredit perbankan di Jawa Timur itu terus melambat ya. Jadi ini kita terus amati gitu, gejala apa yang membuat kredit perbankan kita tuh masih terus tumbuh melambat ini. Dan itu sebenarnya tidak karena COVID juga kan. Kami amati sejak 3 tahun terakhir gitu. Oh, sudah dari 3 tahun terakhir. Tapi mungkin COVID mendorong lebih banyak lagi. Iya, lebih berhati-hati mereka. Mungkin Pak, sampai akhir tahun ini ada pesan ke masyarakat mungkin terkait dengan penggunaan digital, atau tadi juga tentang kehati-hatian atau kekhawatiran untuk belanja biar bisa lebih menggairahkan ekonomi lagi? Ya, insya Allah kalau masyarakat disiplin dengan masker, ya, masker dan aksesorisnya gitu, insya Allah mudah-mudahan itu kita bisa terlindungi ya dari ini, ya kita tidak takabur, tapi tentunya berjaga-jaga tetap penting gitu ya. Nah, kemudian datanglah ke tempat-tempat yang memang sudah kita amati memang disiplin protokol kesehatannya sudah dilakukan ya. Ya walaupun nggak semuanya, tetap saya masih temuin ada beberapa tempat yang tradisional, tempat kongko-kongko yang mohon maaf ya, kayak warung-warung itu masih ramai ya orang di situ gitu ya. Ya mungkin karena banyak asap segala macam, jadi bakterinya pada nyingkir semua seperti itu, tertiup angin gitu ya. Tapi intinya adalah tetap patuh pada masker, karena pandemi ini kita belum tahu sampai kapan ya. Insya Allah nanti dengan new normal ini, kalau kita sudah terbiasa dan seperti itu, otomatis kita akan
beradaptasi lah ya. Dan saya tahu beberapa pengusaha seperti kafe, hotel itu mereka sudah beradaptasi dengan sangat baik ya. Ada kamar di hotel yang saya lihat setelah dihuni itu 3 hari disterilkan dulu gitu ya. Jadi mereka juga tidak memaksakan okupansi secara penuh, tapi ada kamar yang dikosongkan dulu gitu kan, dan disegel segala macam gitu ya. Nah dari segi supply-nya itu menunjukkan suatu hal yang baik. Nah sekarang dari masyarakatnya juga kalau kita demand-nya dilakukan itu juga sangat baik. Nah dalam kesempatan ini saya menghimbau masyarakat untuk lebih banyak menggunakan non tunai ya, karena tadi uang itu sarang kuman, itu ya banyak sekali kumannya di sana, apalagi yang uang dari pasar-pasar. Akan lebih terlindungi kita kalau kita menggunakan non tunai, dan non tunai itu pas pembayarannya pas gitu ya, dan gampang sebenarnya. Jadi yang mungkin yang saya dapat himbau adalah untuk bisa membiasakan diri menggunakan itu ya. Dan karena ini adalah behavior ya, behavior ya, juga harus disiplin. Tadi kalau ada protokol kesehatan, ini juga disiplin protokol payment system ya. Jangan sampai PIN-nya ceroboh segala macam, lupa, kartunya hilang Nah ini yang hal-hal kecil ini yang mungkin perlu kita lakukan. Tapi menggunakan non tunai itu keren, istilah saya gitu ya, karena itu menjadi suatu hal yang modern nantinya dan memudahkan. Oke, terima kasih Pak Givi. Mungkin terakhir pesan untuk ulang tahun Harian Surya Pak dan Tribun Jatim Pak. Ya, teman-teman Surya dan Tribun Jatim, saya menikmati reportase selama ini, pemberitaan dari Surya dan Tribun Jatim yang cerdas dan edukatif gitu ya. Dan ini saya harapkan tetap berlanjut terus, karena masyarakat kita harus cerdas untuk bisa maju, dan kita ingin sekali Surya dan Tribun Jatim menjadi media yang mendorong Jawa Timur menjadi provinsi yang istilahnya cetar, kalau itu cetar atau yang smart ya, smart province, menjadi leader dari yang lain. Dan mudah-mudahan dengan usia yang 31 tahun itu Tribun Jatim dan Surya juga semakin cetar juga dan semakin edukatif nanti ke depan. Sehingga harapan kami tentunya di tengah pertarungan antara hoax dengan segala macam dengan media yang ini, masyarakat tetap bisa punya pegangan, ya itu penting, pegangan referensi. Nah ini yang akan adanya suatu kebenaran berita. Nah ini yang kami harapkan dari media, khususnya dari Surya dan Tribun Jawa Timur, agar bisa menjadi referensi masyarakat. Selamat berdirgahayu yang ke-31 tahun, sukses dan makin cerdas. Terima kasih.